Kasus hilangnya atlet golf profesional, Jaslyn Wijaya 32, kini menjadi sorotan tajam publik. Penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian mengungkap fakta-fakta mencengangkan mengenai adanya skenario penjemputan paksa yang terstruktur, melibatkan jaringan lintas negara, serta berakar dari perselisihan keluarga yang kompleks. Berdasarkan data penyelidikan Polres Metro Jakarta Pusat, peristiwa bermula pada Senin 13 Juli 2026. Jaslyn dijemput paksa oleh 5 pria berbadan besar dari sebuah restoran di kawasan Mangga Besar, Jakarta Pusat. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra, mengungkapkan bahwa kelima pria tersebut merupakan orang suruhan dari ibu kandung korban. Skenario pemindahan Jaslyn dirancang secara rapi melalui jalur darat dan udara. Jakarta-Semarang. Dari restoran Saung Kita di Mangga Besar, Jaslyn langsung dibawa menggunakan jalur darat menuju Bandara Ahmad Yani di Semarang, Jawa Tengah. Semarang-Kuala Lumpur. Melalui bandara tersebut, Jaslyn diterbangkan keluar negeri menuju Kuala Lumpur, Malaysia. Kuala Lumpur, Bangkok. Keesokan harinya, Selasa, 14 Juli 2026, perjalanan kembali dilanjutkan menuju Bangkok, Thailand. Disinilah Jaslyn saat ini dikabarkan berada di bawah pengawasan ketat ibu dan bibinya. Pihak kepolisian menduga kuat bahwa aksi penjemputan paksa ini dilatar belakangi oleh masalah internal keluarga, khususnya ketidaksetujuan keluarga terhadap rencana pernikahan Jaslyn dengan kekasihnya Evan. Rencana pernikahan yang telah dipersiapkan secara matang oleh Jaslyn dan Evan sejatinya menjadi puncak dari perjuangan sang atlet untuk hidup mandiri. Namun jalan menuju kebebasan tersebut harus berbenturan dengan tembok tebal penolakan keluarga. Di hadapan awak media di kantor Komnas Perempuan, Evan membeberkan bahwa tekanan dan pembatasan ruang gerak terhadap Jaslyn bukanlah hal baru. Konflik antara Jaslyn dan ibunya telah berlangsung lama dan mencakup pola isolasi yang ekstrim. Pemutusan akses komunikasi. Antara April hingga Oktober 2025, Jaslyn sempat mengalami isolasi total saat berada di kediaman ibunya. Ponsel, laptop, hingga iPad miliknya dirampas sehingga ia terputus total dari Evan maupun teman-temannya. Ia juga dilarang keluar rumah tanpa didampingi sang ibu. Dampak psikologis berat, isolasi berkepanjangan tersebut memicu depresi parah. Evan menuturkan bahwa tekanan mental yang luar biasa membuat Jaslyn sempat melakukan 3 kali percobaan bunuh diri. Upaya kemandirian dan laporan awal. Karena tidak tahan dengan perlakuan tersebut, Jaslyn memutuskan keluar dari rumah pada Oktober 2025 untuk hidup mandiri. Saat itu, didampingi Evan dan kuasa hukumnya, Jaslyn sempat melakukan dugaan kekerasan ke PPAD DKI Jakarta dan Komnas Perempuan. Meskipun penanganan kali itu lebih berfokus pada pemulihan psikologis. Meskipun pihak keluarga mengklaim bahwa Jaslyn saat ini berada bersama mereka atas kemauan sendiri, tim kuasa hukum korban Andi Dakti menegaskan bahwa proses hukum harus tetap berjalan. Argumen ini diperkuat oleh adanya indikasi perlawanan fisik yang ditunjukkan Jaslyn saat dieksekusi secara paksa di lokasi kejadian di Mangga Besar. Saat ini, jajaran Polres Metro Jakarta Pusat masih berhati-hati meneliti batasan antara dinamika kekeluargaan dan unsur pelanggaran hukum pidana. AKBP Robi Heri Saputra menyatakan bahwa status hukum kasus ini masih berada di tahap penyelidikan. Belum bisa kita putuskan, unsur pidana, makanya namanya penyelidikan. Kalau sudah ada unsur pidananya namanya penyelidikan. Sampai saat ini masih dilanjutkan. Kunci utama dari kelanjutan kasus ini sangat bergantung pada kesaksian langsung dari Jaslyn Wijaya. Guna memastikan bahwa keterangan yang diberikan benar-benar bebas dari segala bentuk tekanan pihak manapun, tim penyelidik telah menjadwalkan pemeriksaan khusus via panggilan video setelah mendalami rekaman testimoni yang dikirimkan oleh korban. Publik ini menanti kelanjutan penegakan hukum untuk memastikan keselamatan dan hak-hak dasar sang atlet terlindungi dengan adil. Dari Polres Metro Jakarta Pusat masih melakukan serangkaian kegiatan untuk memastikan apakah peristiwa ini sebuah perbuatan pidana atau tidak. Memang benar ada kejadian sesuai dengan yang dilaporkan, yaitu membawa korban atas nama J oleh 4 atau 5 orang ke mobil secara paksa. Namun setelah kita lakukan rangkaian kegiatan, ternyata yang bersangkutan, kejadian tersebut tanggal 13, tanggal 14 yang bersangkutan ada di Semarang, meninggalkan Indonesia menuju Kuala Lumpur, berdasarkan manifest yang kami terima, bersama dengan 2 orang lainnya yang diketahui ada hubungan keluarga dengan J. Sampai saat ini, kami masih mengundang kedua orang tersebut, termasuk ayahnya, untuk memberikan keterangan terkait peristiwa ini kepada petugas Polres Metro Jakarta Pusat. Untuk CCTV di lokasi, kebetulan tidak ditemukan CCTV yang mengarah ataupun merekam kejadian tersebut, namun keterangan saksi-saksi yang ada di lokasi memang menyampaikan ada kejadian tersebut. Kami sampai saat ini sudah mengetahui bahwa yang bersangkutan meninggalkan Indonesia melalui Semarang pada tanggal 14 bersama tadi kedua kerabatnya. Untuk motif sendiri, kita masih belum bisa pastikan, masih ada beberapa motif yang kami pertimbangkan, namun sampai saat ini belum ada informasi terkait permintaan uang tebusan dan sebagainya. Perkembangan terbarunya adalah pelapor atas nama NA yang melaporkan itu hubungannya adalah berteman dengan saudari J. Pada hari Minggu kemarin juga sudah meminta dengan secara tertulis melayangkan pencabutan karena yang bersangkutan merasa bukan keluarga dan tidak melihat langsung. Namun kami dari Polres Metro Jakarta Pusat, dari Satreskrim dan juga dari Unsat Perlindungan Perempuan dan Anak masih belum menghentikan penyelidikan sampai dengan dapat memastikan keamanan dan keselamatan korban
dan juga memastikan bahwa peristiwa ini bukan merupakan perbuatan pidana. Kami dari Satres PPA PPO Polres Metro Jakarta Pusat, langkah-langkah yang kami ambil adalah kami berkoordinasi dengan Satres Polres Metro Jakarta Pusat bekerja sama untuk, karena memang ini korban adalah perempuan, jadi memang ranahnya kami untuk mengecek kondisi dan psikologi dari korban. Yang kami lihat adalah memang dari korban itu tidak ada kekerasan.